Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang Ramadan datang? Senangnya karena panen. Adik-adik senang nggak datang Ramadan? Senangnya karena dapat THR kan? Ibu-ibu senang Bu datangnya Ramadan dulu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu yang udah senang, selesai urusan kita Pak. Setuju Pak ya? Alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah tarawih salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah sama kita, tanggal 1 Ramadan ini Allah masih berikan kita umur. Betul? Ternyata ada beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara kita yang sudah berdoa 3 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata 5 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Tetangga saya kemarin itu 2 hari sebelum Ramadan hari ini, 2 hari yang lalu meninggal dunia. 3 bulan. Oleh karenanya ini kalau tidak kita jadikan rasa syukur kita yang luar biasa, maka sia-sialah nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya salah satu konsep yang harus ada dalam kepala kita. Ramadan ini harus lebih keren dari Ramadan yang kemarin. Setuju? Setuju. Ketok palu. Apa yang harus kita laksanakan? Maka pesannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya jangan sia-siakan Ramadan ini berlalu tanpa ada sesuatu yang indah dalam perjalanan Ramadan kita. Saya kasih ilustrasi sedikit, bukan berarti mengeluh-ngeluhkan dan lain sebagainya. Bu, ada ibu-ibunya? Kalau seumpama Bapak Presiden sholat di masjid ini, di Masjid Al-Muhajirin, Bapak Presiden kita sholat di Masjid Al-Muhajirin, apa kira-kira kesempatan yang ingin kita lakukan kepada Presiden? Selfie. Selfie apa foto bareng? Kalau ibu-ibu apa Bu? Ingin apa? Sembako murah. Yang jelas kalau itu pertanyaan yang ditujukan kepada kita, pasti banyak keinginan kita selain selfie ya, selain foto. Tapi kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang foto itu aja kadang-kadang berkesan yang luar biasa. Kadang-kadang bahkan gaya-gayanya nggak mungkin mau foto, tapi sampai di rumah dijadikan profil, sampai di rumah dicetak, sampai di rumah di print, sampai di rumah ditunjukin tetangganya. Atau ada di antara kita yang kepengen menyampaikan sesuatu, Pak tolong, Pak sampai Pak tolong dibuat Pak dan lain sebagainya. Ketika itu kita sampaikan, artinya Bapak Ibu,
ternyata kita memanfaatkan momentum yang mungkin tidak terulang dua kali. Pertanyaannya, ketika Ramadan ini datang, kira-kira apa kenang-kenangan terindah yang bisa kita buat sejarah baru dalam kehidupan kita? Kalau bisa, mumpung ini masih di awal, Bapak Ibu, kita cari apa yang kira-kira kita buat catatan istimewa. Kalau misalnya tadarus sudah sering tetap kita lakukan, tapi bukan sesuatu yang mungkin jarang kita laksanakan. Kalau bersedekah sudah sering, sehari 10.000, sehari 10.000 dan lain sebagainya, kita buat yang berbeda. Apa kira-kira yang membuat kita nanti berkesan dan punya kenangan? Nah, ini yang mesti harus kita buat catatannya. Jangan sampai selesai Ramadan ini kita gak punya kenangan-kenangan satu pun yang paling indah. Oleh karenanya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan pertama, mari kita renungkan, kita catat tentunya ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Setuju Pak? Setuju? Kalau sanggupnya sehari baca 1 lembar, tidak apa-apa, itu 1 lembar kita konsisten. Jangan sampai kita nggak ngapa-ngapain. Wabil khusus kalau kita misalnya, ya terutama ini adalah peluang, kalau kata Imam Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan, kata Imam Malik, ketika datang bulan Ramadan di Al-Muwatta, beliau menyebutkan, mulai datang 1 Ramadan berhenti nulis, berhenti ngarang kitab, berhenti membuat buku dan lain sebagainya. Apa yang beliau siapkan dan akan dikerjakan selama 30 hari? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran diprioritaskan karena ini luar biasa. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, Al-Quran yang punya mukjizat per hurufnya itu kalau dicerna dalam otak kita itu ternyata punya kandungan yang begitu luar biasa, menetralkan segala macam dari semua saraf-saraf kita. Ternyata huruf-huruf Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, kata-kata Al-Quran itu ternyata sinergi dengan tubuh kita yang kita miliki hari ini. Maka Bapak Ibu, Bu, yang belum punya kesempatan bisa baca Quran, belum lancar, jangan malu-malu belajar. Bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, minimal tetap belajar dan belajar. Rugi kalau kita kesempatan di bulan Ramadan ini tidak bisa baca, tidak bisa tadarus, tidak bisa atar, tidak bisa atar dan seterusnya. Rugi. Kenapa? Karena peluang ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang lain. Di samping itu juga, mohon maaf Bapak Ibu, peluang Ramadan ini datang kepada kita yang hari ini bisa punya kecerahan hati. Karena tidak semua orang yang tadi umurnya masuk di bulan Ramadan, ada yang tidak sampai, ada yang sampai tapi tidak ngapa-ngapain. Sampai di bulan Ramadan, tiba di bulan Ramadan, tetangganya puasa, tetangganya sahur, tetangganya tadarus, tetangganya sholat berjamaah di masjid, dia enggak sama sekali. Maka di sini ternyata yang beruntung itu adalah kita yang hari ini dapat nikmat yang luar biasa. Nikmat terindah itu Bapak Ibu ternyata adalah bisa melaksanakan sholat. Saya ulangi lagi, nikmat terindah yang termahal bagi kita adalah bisa melaksanakan sholat. Ini adalah harga mahal yang Allah berikan. Maka hari ini yang kita punya cahaya dalam diri kita untuk konsisten sholat, maka jangan pernah berpikir untuk rasa jenuh. Ngapain sholat terus, proyek gak gol-gol, ngapain sholat terus, mobil aja gak kebeli-beli, ngapain sholat terus, ternyata hidup masih begini-beginilah. Masya Allah, orang beriman tidak boleh punya pikiran yang seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Nah itu Allah sudah ikat.
Manusia itu ketika memang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kurang, ngeluh. Hai gimana hujan? Hai panas. Ngeluh nggak Pak itu? Bu, ngeluh nggak itu Bu? Hai gerimis. Hati-hati Pak. Ini luar biasa. Memang kalau ditanya, katanya bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Iya. Tapi kenapa banyak orang berbuat dosa? Banyak karena penyebab maksiat itu kan dua Pak. Halo? Halo? Penyebab maksiat itu kan dua Pak. Eksternal, internal. Eksternal itu setan, itu positif. Yang internal ini diri kita. Apa internal itu? Nafsu. Setan dibelenggu, nafsu melebihi godaan setan. Ya jalan maksiat. Nah ini problemnya kita kadang-kadang protes. Loh ini kenapa masih banyak orang nggak puasa di tengah jalan rokok? Pus. Loh kenapa masih ada orang-orang yang curang, masih ada orang yang gosip, masih ada orang-orang yang menggibahin tetangga, masih banyak. Ada yang seperti itu di sini? Bu, ada Bu? Jangan sampai masuk Persatuan Gosip Indonesia, Bu. PGI. Ya Pak Bambang ya. Kalau di sini nggak ada Pak Bambang ya. Pak, gosip itu rasanya apa Pak? Asam. Manis apa asam apa pahit? Gue kalau ikut hawa nafsu Pak gue enak. Apalagi datang kawan yang satu ngompor-ngomporin tambah seru. Itu kalau misalnya daripada keliling-keliling ngabuburit, enak ngobrolin itu tadi katanya. Padahal Masya Allah itu bagian daripada faktor internal yang bisa menghapus pahala dosa. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ketika Allah uji kita dengan kenikmatan, dapat rezeki yang banyak, dapat kesehatan, dapat anak-anak yang soleh, istri yang solehah, ternyata lupa diri. Jarang di antara kita kalau dapat rezeki itu rasa syukurnya tambah jarang. Alhamdulillah dapat 100 juta, masuk 50 juta. Habis. Alhamdulillah habis gajian masuk kita sekian persennya. Jarang. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah mendirikan sholat clear. Gak boleh ngeluh, gak boleh gak syukur, selesai. Kenapa? Orang itu sudah pernah melaksanakan sholat. Kalau sudah pernah melaksanakan sholat, tidak boleh lagi kalau diuji dengan sesuatu yang tidak suka ngeluh, diberikan kenikmatan, lupa. Ada rumusnya orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah momentum jangan sekali kita nggak manfaatkan. Ini momentum berharga, momentum mahal, waktu yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak manfaatkan. Minimal Bapak-bapak tadi masuk ke masjid, niatnya kalau bisa selain sholat isya, sholat taraweh, niatnya satu, iktikaf. Itu pahalanya di bulan Ramadan ini luar biasa Pak. Iktikaf itu standar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali sudah cukup waktunya. Jadi niatnya tidak hanya hari ini datang jamaah sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, kemudian belajar kajian lewat kultum singkat, kemudian juga ada niat iktikaf. Maka ini adalah bagian niat yang harus kita niatkan, kita biasakan dari rumah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Ramadan ini kita punya kenangan indah. Silahkan pilih kenangan terindah yang kita buat goalnya. La'allakum tattaqun, besok menjelang 30 hari kita punya kenangan terindah. Indahnya itu tidak hanya sekedar selfie di bulan Ramadan, tapi ada kenangan yang bisa dibuat jejak digital dalam kehidupan kita. Silakan mau sedekah, mau khatam Al-Quran, mau pecahkan rekor 5 kali selama ini belum pernah, mau sedekah selama 30 hari ini belum pernah, mau pecahkan rekor 500.000 hari ini 550.000 belum pernah. Saya membantu sholat duha itu 1 hari itu biasanya 2 atau 4, hari ini saya pecahkan rekor, selalu sholat duha minimal 8. Sholat tahajud menunggu sahur yang biasanya hanya 2 rakaat,
Hari ini nambah, yang biasanya dua itu kan 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, itu keren. Hari ini nambah 2 10 atau 2 12 4. Nah, itu keren. Maka ini akan menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Maka disitulah tanda-tanda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda Ramadan kita akan menjadi Ramadan terbaik di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita inspirasi untuk terus memperbaiki kualitas diri, karena tidak ada jalan lain kecuali orang beriman adalah lebih baik, dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, kita semangat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.